Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikris Diamangea dengan NIM 210306070. Saya dari Prodi Peternakan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan proses metabolisme air dalam tubuh di mata kuliah Praktikum Biokimia dengan dosen Ibu Tati Fidiani Sari SPT MP. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan 3 sistem kompensasi yang terdapat pada tubuh. 3 sistem kompensasi yang terdapat pada tubuh. Yang pertama yaitu sistem dampar darah, yang kedua sistem respirasi atau pernapasan, dan yang terakhir sistem ekskresi ginjal. Sistem dampar darah mengandung sistem dampar atau sistem asam karbonat atau garam bikarbonat. Adapun persamaan Henderson-Hulsabet di sistem dampar darah sudah ditentukan pH sama dengan pKa tambah log sama dengan kadar B tambah HCO3 minus per kadar H tambah HCO3 minus. Untuk pH darahnya sudah ditentukan sebesar 7,4. Langsung saja, 7,4 adalah nilai dari pH-nya. pKa-nya ditentukan 6,1, kemudian tambah log sama dengan kadar B tambah HCO3 minus per kadar H tambah HCO3 minus. Jadi perbandingan rasio garam dengan asam yaitu 20:1. Kemudian sistem dampar darah mempertahankan pH darah tetap normal dengan sebesar 7,4 untuk diperlukan perbandingan kadar garam karbonat dan kadar asam karbonat sebesar 20:1. Kemudian sistem pernapasan. Sistem pernapasan melibatkan pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Transportasi O2 dari alveoli ke jaringan, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli. Kemudian sistem pernapasan ditentukan oleh pelepasan proses difusi di udara dan tekanan potensial gas dalam udara pernapasan PO2 atau PCO2. Kemudian sistem pernapasan melalui transportasi O2 dalam darah berbentuk gas larut dalam plasma hanya sedikit. Adapun peranan sistem respirasi atau sistem pernapasan dalam keseimbangan asam basa, yang pertama yaitu mengatur kandungan H2CO3 darah dengan mengatur ventilisasi mulai dari ekskresi hingga retensi CO2. Kemudian yang kedua mengatur sekresi CO2. Selanjutnya sistem ekskresi ginjal. Sistem ekskresi ginjal mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama yaitu melakukan mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan mereabsorpsi Na+, kemudian mensekresikan ion H+ di tubulus distal untuk menggantikan atau ditukar dengan Na+, kemudian membentuk amonia atau NH+ di tubulus distal untuk menggantikan Na+ yang telah terpakai. Kemudian di sistem ekskresi ginjal ini terdapat usaha penghematan Na+ untuk mengikat karbonat. Mulai dari CO2 tambah H2O menghasilkan H+ atau HCO3 minus, kemudian membentuk amonia acid tambah H+ atau NH4+ yang terjadi di sekret dalam urin. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan proses metabolisme air dalam tubuh ternak. Proses metabolisme air dalam tubuh ternak yang pertama yaitu air yang kita minum masuk ke dalam mulut menuju saluran cerna. Kemudian tahap yang kedua yaitu air masuk ke pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu tahap yang ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian proses yang keempat yaitu terjadi pada organ hati. Pada tahap ini air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian proses
tahap yang terakhir atau yang kelima, yaitu terjadi pada organ ginjal. Pada tahap ini, air membantu ginjal untuk menyaring sisa-sisa zat-zat sisa dalam tubuh yang akan dikeluarkan bersama air seni atau urin. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air untuk tubuh ternak yang pertama berasal dari air minum, yang kedua air yang terkandung dalam makanan, dan yang terakhir yaitu air yang didapat dari hasil oksidasi makanan. Peternak mendapatkan air untuk konsumsi peternak dan perawatan kandang melalui berbagai sumber, di antaranya adalah air tanah dan air sumur bor. Lokasi farm menjadi pertimbangan tersendiri guna mendapatkan sumber air yang berkualitas dan berkuantitas baik. Menurut Hindo, terdapat beberapa jenis sumber air yang didapat untuk dimanfaatkan oleh para peternak, yaitu air sumur atau air tanah, air permukaan, dan air PDAM. Air di dalam tanah dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan ternak melalui pembuatan sumur, baik sumur gali maupun bor. Sumber yang merupakan sumur yang biasanya yang banyak digunakan, yaitu sumur bor sebagai sumber air untuk ternak. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan cara menghitung air metabolik dalam tubuh. Cara menghitung jumlah metabolik dalam air, yang pertama kita menentukan unsur-unsur metaboliknya, yaitu zat-zat makanan, yaitu terdapat karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian air metabolik hasil oksidasi dalam bentuk gram, kemudian rata-rata kalori dalam bentuk kilokalori, kemudian air metabolis per 100 kilokalori energi metabolis. Di air metabolik hasil oksidasi di karbonat sebesar 60, di protein 42, di lemak 100. Kemudian rata-rata kalori di karbohidrat 400, di protein 400, di lemak 900. Kemudian air metabolis per 100 kilokalori energi metabolis di karbohidrat 15,0, di protein 15,5, dan di lemak 11,1. Air metabolik air 100 gram langsung adalah 10 gram protein kali 4 sama dengan 40 kilokalori. 20 gram lemak kali 9 sama dengan 180 kilokalori. 55 gram karbohidrat kali 220 kilokalori per 440 kilokalori. 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 gram air metabolik. 180 kilokalori menghasilkan 180 kali 0,111 kilokalori sama dengan 19,98 air metabolik. 220 kilokalori menghasilkan 220 kali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik per 57 gram air metabolik. Jadi, bila energi langsung 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Sedangkan di 100 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan sebesar 2750 kilokalori. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air yang pertama yaitu suhu, yang kedua aktivitas tubuh, dan yang terakhir yaitu emosi. Faktor yang pertama yaitu suhu. Pada cuaca yang panas, manusia biasanya menggunakan baju yang agak tipis biar
tidak kepanasan. Saat itu suhu lingkungan panas, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Saat suhu lingkungan yang lebih tinggi dari suhu kulit, panas akan dibuang keluar tubuh melalui keringat yang diekskresikan ke kelenjar ekrin atau apokrin. Hal ini dilakukan untuk membuang panas dari dalam tubuh untuk menghindari kerusakan organ akibat panas. Keringat tersebut dapat dari dalam tubuh. Inilah mengapa saat cuaca panas kita sering kehausan atau sering membutuhkan air dalam tubuh untuk dikeluarkan dalam bentuk keringat. Faktor yang kedua yaitu aktivitas tubuh. Pengeluaran keringat sangatlah dipengaruhi oleh aktivitas tubuh. Misalnya ketika kita sedang hanya di kamar memainkan ponsel sembari berbaring di kamar, maka kita tidak akan mengeluarkan keringat yang banyak kecuali pada cuaca yang panas. Lain halnya ketika kita melakukan pekerjaan otot yang berat seperti berlari, bersepeda, dan bersih-bersih rumah. Pekerjaan otot akan menghasilkan keringat. Semakin berat pekerjaan otot, maka semakin banyak keringat yang dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian faktor yang ketiga yaitu suhu. Kondisi emosi seseorang sangatlah mempengaruhi pengeluaran keringat. Manusia biasanya mengeluarkan banyak keringat ketika merasa marah, takut, malu, gelisah, atau stres secara emosional. Sekian dari pembuatan video praktikum biokimia saya. Jika ada kesalahan saya dalam proses pembuatan video praktikum biokimia saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.